Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Sandi. Oke, teman-teman mungkin yang baru bergabung ataupun yang baru datang ke channel ini ya, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis guys. Oke, jadi pada kesempatan kali ini banyak teman-teman nih yang request, bang coba dong buat tutorial Excel gitu ya. Kita mau belajar nih. Oke, jadi baiklah, kita akan sharing-sharing sedikit ya buat teman-teman semua yang mau belajar Excel dari awal ya, untuk pemula gitu ya. Nah, yang dimana Excel ini gitu ya adalah aplikasi yang digunakan, mungkin bisa digunakan untuk kalian ketika nanti masuk ke dunia kerja, ataupun untuk ngerjain tugas kuliah, tugas sekolah, dan lain sebagainya gitu ya, ataupun yang untuk yang punya bisnis untuk rekap data dan segala macamnya. Oke, kita let's go. Nah, kalau teman-teman, nah inilah tampilan awal ya di Microsoft Excel gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Di sini saya akan sharing ataupun berbagi buat kepada teman-teman semua ini mengenai fitur-fitur yang ada di Excel terlebih dahulu ya teman-teman ya, sebelum nanti ke bagian ataupun ke fungsi yang lebih lanjut gitu ya. Nah, karena untuk kita bisa ke fungsi yang lebih lanjut, kita harus tahu dulu dasar-dasarnya. Oke. Nah, jadi inilah tampilan awal di Microsoft Excel ya, atau face-nya ya. Jadi Excel ini merupakan salah satu aplikasi spreadsheet ya, yang dimana bentuknya ini kolom dan baris. Oke. Nah, jadi teman-teman di sini ini bisa kita lihat gitu ya. Ini ada huruf A, B, C, D dan seterusnya. Nah, ini dinamakan kolom ya. Jadi A, B, C, D ini dinamakan kolom, dan angka 1, 2, 3 dan seterusnya ini dinamakan baris ya. Atau juga kalau kita pakai bahasa Inggrisnya ini adalah row ya. Row ini namanya column gitu ya. Oke. Yang kemudian di sini di bagian atas ya, ini ada home, ada insert ya, sampai ke menu view ini ya. Ini disebut namanya menu bar ya. Namanya menu bar. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di sini ya, setiap menu perhatikan ya, setiap di home ini ya, home, insert sampai ke view ini, perhatikan sini simbolnya beda-beda ya. Nah, maka ini disebut namanya toolbar ya, atau juga disebut sebagai ribbon ya. Jadi setiap menu ini juga memiliki toolbarnya masing-masing, yang dimana setiap toolbar ini memiliki fungsi yang berbeda gitu ya. Nah, di sini tuh. Nah, kemudian di bagian atas ini ya, di bagian atas ya, yang tulisan book ini dinamakan sebagai apa? Dinamakan sebagai title bar ya, atau sebut juga sebagai untuk judul gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini perhatikan teman-teman, ini ya, ini ada garisnya ya. Yang ini kotak-kotak ini abu-abu gitu ya. Nah, ini yang kotak-kotak abu-abu ini dinamakan sebagai sel ya. Sel itu apa? Sel itu adalah gabungan atau bertemunya antara kolom dan baris gitu ya. Nah, sedangkan ini yang sel yang ada garisnya ini atau line-nya ini, nah kan kalau kita klik maka dia akan aktif ya, ataupun akan ada garis-garisnya ini. Nah, ini disebut sebagai namanya sel aktif gitu ya. Namanya sebagai sel aktif gitu. Nah, kemudian kalau kita blok seperti ini ya, kita blok seperti ini. Nah, ini namanya disebut sebagai ring ya. Apa itu ring ya? Ring ini merupakan kumpulan dari beberapa sel gitu ya. Nah, kita blok nih kayak gini nih. Nah, ini disebut sebagai ring ya. Berarti ring apa? Ring A1 sampai ke ring D1 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita blok kayak gini ya, disebut apa? Maka ini ring 1 sampai ke ring D9 gitu ya. Nah, itu adalah ring gitu ya. Oke. Nah, kemudian di bagian sini ya, ini adalah apa? Ini adalah namanya lembar aktif ya, atau sheet. Nah, jadi teman-teman, ini ada tanda plus ya, yang dimana tanda plus ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk menambah lembar aktif yang baru
ya. Kita buat atau ini namanya new sheet. Sheet ini atau lembar ya, lembar aktif atau lembar kerja gitu ya. Nah, jadi kalau kita tambah plusnya ini kita tekan, nah maka di sini akan nambah satu. Maka ada dua ya, sheet 1, sheet 2. Nah, jadi ya ketika dia klik seperti ini maka ini sheet yang aktif atau lembar yang aktif gitu ya. Dan kemudian lembarnya ini juga bisa kita ganti namanya ya, dengan cara apa? Dengan cara bisa klik kanan ya. Klik kanan ini pilih namanya rename. Ya, ini bisa kita kasih nama nih, misalkan nih ini untuk data latihan 1 misalkan ya. Latihan 1. Nah, yang ini sheet 2-nya ini kita ganti juga bisa, klik kanan ya, klik kanan di mouse-nya atau di touchpad-nya, kemudian pilih rename, kemudian kita ganti nih misalkan latihan 2. Oke. Ya, itu namanya lembar aktif gitu ya. Nah, kemudian kalau teman-teman kita lihat di bagian bawah ini ya. Nah, ini namanya scroll ya, scroll bar horizontal. Kita bisa menggeser gitu ya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang sebelah kanan di sini ya, kalau teman-teman melihat, nah ini namanya juga scroll bar ya. Scroll bar untuk apa? Scroll bar vertikal. Kita bisa menggeser dari atas ke bawah ya, atau dari bawah ke atas gitu. Nah, itu namanya scroll bar. Atau juga kita bisa menggunakan mouse ya. Mouse di bagian tengah-tengahnya itu ada namanya scroll ya, tombol scroll gitu. Oke. Nah, kemudian teman-teman gitu ya. Nah, di sini ini yang kita lihat ya, yang kita lihat nih di sini di bagian lembar kerja ini ada seperti kotak-kotak ya, atau seperti tabel. Nah, perlu diketahui bahwasanya ini hanyalah sebagai garis bantu ya, yang dimana kalau kita print kotak-kotak ini tidak bakal terlihat gitu ya. Nah, kenapa? Karena ini hanya garis bantu. Terus gimana nih kalau misalkan kita mau buat sebuah garis ataupun sebuah tabel biar ada garisnya, maka kita perlu kasih namanya border gitu ya. Nah, itu ya. Nah, cara misalkan contohnya nih, kita buat data misalkan ya. Kita buat data, kita buat misalkan nih bio data mahasiswa. Oke. Misalkan sini kita buat untuk nama, misalkan kelas, hobi, kemudian alamat misalkan ya. Nah, ini kita buat namanya ada rows misalkan ya, kita buat oke, misalkan ini kita buat kelas, misalkan kelas 11 dan seterusnya. Oke, 12 misalkan ya, 13, 14 contohnya ini ya. Kelas 15 ini si Firman hobinya bola basket misalkan, basket. Ini hobi volley, ini hobi bola, ini hobi apa, ini hobi tenis, ini hobi renang misalkan. Oke. Nah, ini alamatnya misalkan Palembang kan, Bandung, Jambi misalkan, Jakarta misalkan, ini Bali. Oke. Nah, teman-teman, nah ini semua gitu ya. Jadi kalau kita print ini hanya apa? Ini tidak akan ada garisnya gitu ya, ataupun tidak ada tabelnya. Kenapa? Karena yang kita lihat ini seperti ada apa namanya, garis ataupun seperti tabel ini hanyalah sebagai garis bantu aja. Nah, jadi gimana nih kalau misalkan kita untuk membuat tampil tabelnya ataupun garisnya, dengan cara kita tambah border ya. Gimana caranya? Kita blok nih. Kita blok. Oke. Nah, kemudian di sini nih, ada namanya di border ini. Ya, di border ini di sini namanya apa? Ada namanya button border. Nah, kita lihat, kita klik. Nah, di sini kita bisa ngasih nih, ada bottom border, ada top border, ya ada left border, ya right border. Ini arti apa? Kalau bottom dia bawah aja, top untuk atas ya, left kiri, right ini untuk kanan gitu ya. Nah, kemudian kalau kita misalkan mau kasih semuanya, kita pilih namanya all border. Nah, oke, nah maka sudah ada nih bordernya gitu ya. Nah, kemudian
cara ngerapin si tabel ini gimana caranya? Ya kita bisa ngeblok ya, kita blok kayak gini gitu ya. Nah, kemudian biar dia ke tengah gimana? Di sini ada nih namanya untuk perataan teks ataupun perataan paragraf gitu ya. Di sini ada untuk rata kiri, rata tengah ya. Ini ada untuk rata kanan. Nah, kemudian di sini ada untuk posisinya, posisi dari teksnya ataupun tulisannya. Ini bottom alignment berarti untuk posisinya di bawah, ini posisinya di middle, di tengah-tengah alinea gitu ya, ataupun di tengah-tengah baris. Kemudian ini ada top ligand ataupun nanti berada di posisi di atas gitu ya. Nah, kemudian kalau kita mau tengahkan, kita blok aja, kita pilih rata tengah gitu ya, nih rata tengah. Oke. Nah, kemudian supaya dia rapi, kita bisa nih kasih warna supaya dia lebih cantik gitu ya. Nah, dengan cara apa? Kita bisa pakai ini nih. Nah, di sini ada namanya fill color. Kita bisa kasih namanya warna. Oke. Nih ya. Oke. Nah, ini juga bisa kita tengahin nih biar lebih rapi kelihatannya gitu kan. Nah, seperti ini contohnya. Oke. Nah, kemudian biasanya kita ini kalau misalkan kita mau buat judul, ini kan harus center nih, center dengan si tabelnya. Nah, terus gimana nih caranya supaya dia center gitu ya. Nah, caranya kita blok kayak gini. Nah, kita blok kayak gini. Dengan cara apa? Dengan cara kita pilih ini nih, ada namanya merge and center. Oke, ini namanya merge and center. Oke, nah seperti itu gitu ya. Nah, terus misalkan di sini nih oh ini salah nih, tipu nih. Palembang ya, salah. Oke. Nah, misalkan nih, dan ternyata seharusnya di sini kan ada kolom untuk nama, ada untuk kelas ya, ada untuk hobi dan juga ada untuk alamat. Nah, misalkan di sini seharusnya di sini ada sebelum hobi ini ada misalkan untuk kolom nomor telepon gitu ya. Nah, maka kita perlu apa? Ya, kita perlu menambah apa? Perlu menambah kolom ya gitu ya. Nah, cara untuk menambah kolom gimana caranya? Ya kita tinggal klik ini, kita klik ya, kita klik di bagian kolom atas gini ya, di lulusannya di D ini kita klik gitu ya. Nah, kemudian kita klik kanan, pilih apa? Pilih insert. Nah, maka dia akan nambah gitu ya. Misalkan sini ada untuk nomor telepon gitu ya. Misalkan ini kita buat aja contoh ya. Oke. Nah, itu untuk menambah kolom. Nah, kemudian apalagi misalkan kita untuk menambah baris gitu ya. Misalkan nih seharusnya di sebelum firman ataupun misalkan di sini ya, kita perlu lagi nih, ataupun di sebelum Joni gitu ya, kita harusnya ada nama orang yang lain gitu ya, misalkan nih gitu ya. Nah, maka kita perlu nambah apa? Kita perlu nambah baris juga. Dengan cara apa? Kita bisa juga sama kayak tadi, kita klik di bagian barisnya ini. Nah, kemudian kita bisa klik kanan ya, klik kanan, pilih apa? Pilih insert. Nah, itu cara untuk menambah baris gitu ya. Misalkan di sini ada namanya si Robi. Nah, gitu. Itu untuk cara apa? Untuk cara menambah barisnya sama aja. Ya, ini hobinya lari misalkan. Ininya misalkan Surabaya. Oke. Ya, nih. Oke. Nah, kemudian misalkan nih di sini ini di sini harusnya ada nama apa? Misalkan kita buat ada nomor misalkan. Nomor ya. Ini kita buat 1 2 misalkan 3 4. Nah, dalam pembuatan nomor ini kan kita bisa juga dengan cara satu persatu kayak gini gitu ya. Nah, jadi di sini kita juga bisa membuat nomor urut dengan cepat gitu ya, tidak mesti satu persatu kayak gini gitu ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita hapus aja dulu gitu ya. Dengan cara misalkan kita buat ketik 1 ya. Nah, kita klik yang angka satunya ini, kemudian kita tarik nih ya, tarik klik. Nah, kenapa seperti itu ya? Nah, jadi teman-teman yang perlu diperhatikan lagi adalah apa? Adalah fungsi dari kursor ya. Kursor ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oke, contohnya apa? Contohnya misalkan nih kayak gini. Oke, kita klik di bagian ini ya, di angka 1. Nah, ini maka yang aktif adalah di bagian sel angka 1 ini. Nah, perhatikan ketika kita arahkan seperti ini.
ya, maka ada gambar tangan atau gambar plus ya, plus ini. Kemudian kalau kita arahkan ke bagian ketepian ini, nah maka dia seperti gambar tangan. Oke, ya. Kemudian kalau kita pindahkan ke bagian bawah sini, bagian bawah kanan yang ini, dia ada namanya tanda plus warna hitam kayak gini. Oke, ada nggak? Ya. Nah, kemudian kalau kita tekan tombol ALT, maka dia akan nambah ada kayak tanda plus kecil di atasnya. Ya, yang dimana ini juga memiliki fungsi yang berbeda. Oke, contohnya yang pertama, ketika kita arahkan si kursor kita ke dalam suatu area atau objek gitu ya, ataupun sel yang aktif, maka yang pertama dia akan muncul tanda plus kayak gini. Nah, apa fungsinya tanda plus kayak gini? Ini fungsinya adalah untuk apa? Untuk ngeblok gitu ya. Ini fungsinya untuk ngeblok. Set. Ini untuk ngeblok. Ini namanya ngeblok nih kayak gini. Nah, kemudian kalau kita arahkan ke tepian sel yang aktif, maka dia ada gambar tangan ya. Ini di versi MacBook saya, ini ada gambar tangan. Mungkin kalau misalkan di laptop ataupun di PC, dia gambarnya kayak ada kayak panah gitu ya. Nah, ini fungsi untuk apa? Ini untuk fungsi untuk mendrag, menggeser. Tuh. Ya, untuk memindahkan suatu sel ya, ataupun suatu data. Ya, dipindahkan gitu ya. Nah, kemudian kalau kita tarik dengan menggunakan yang ini, yang si kursor yang satu ini, jadi kita akan muncul ketika kita arahkan ke bagian pojok kanan bawah sel aktif ya. Dia ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menduplikat atau memperbanyak gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita tekan ini ya, sambil arahkan ke pojok kanan bawah ini sambil menekan tombol ALT ya, ini akan beda fungsi. Apa fungsinya ya? Sambil tekan ALT maka dia akan ada tambahan gitu ya, tambahan plus kecil di atasnya. Ini untuk membuat apa? Untuk membuat nomor urut ya. Jadi sambil apa? Sambil arahkan ya, kursor diarahkan ke pojok kanan bawah, kemudian sambil tekan tombol ALT ya, ALT, kemudian klik tarik ke bawah. Nah, maka dia untuk membuat apa? Untuk membuat sebuah nomor urut gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, oke, kita tambahin lagi. Nah, kemudian misalkan nih gitu ya, ini kolom nomor ini terlalu besar nih. Untuk apa? Untuk memberikan nomor urut. Kenapa? Jadi ini nggak efektif ya. Jadi ini boros ataupun terlalu lebar, maka ini tidak fit gitu ya, tidak nggak sesuai gitu ya. Nah, misalkan nih kita menyesuaikan dengan isi dari kolomnya. Nah, ini kan misalkan di kolom nomor ini kan kegedean nih gitu ya. Nah, gimana caranya untuk kita ngecilin ya? Ini bisa kita kecilin dengan cara apa? Yang pertama dengan cara ini, arahkan si kursor ini ke bagian tepian ya. Tepian di kolom A ataupun kolom B ini, di bagian tengah-tengahnya. Nah, maka dia akan berubah juga kursornya ya. Kursornya berubah jadi kayak ada panah-panahnya kayak gini. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk kita bisa untuk menggeser nih ya, bisa untuk menggeser, bisa untuk memperlebar ataupun memperkecil gitu ya. Nah, dengan cara apa? Dengan klik drag aja, klik geser aja. Nah, itu fungsi untuk memperlebar suatu kolom ya gitu ya. Nih kayak gini. Nah, terus kemudian gimana nih Kak? Misalkan posisinya lebar kayak gini, kita mau cepet nih gitu ya. Kita mau cepat biar dia otomatis menyesuaikan atau auto fit gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara sama kayak tadi, kita arahkan si kursor ini ke tepian antara kolom A dan juga kolom B ini. Lalu klik apa? Kita tengahkan nih si kursornya ke bagian tengah ini. Kemudian klik 2 kali. Nah, klik 2 kali, maka si kolom ini dia akan menyesuaikan dengan datanya gitu ya. Ini bisa berlaku untuk semuanya. Misalkan nih di kolom B nya ini kayak gini ya, posisinya kecil-kecil semua, semuanya kayak gini. Ini kegedean misalkan ya, ini kecil juga. Nah, oke. Nah, teman-teman jangan khawatir ya kalau misalkan ada tanda data yang tanda pagar kayak gini. Ini artinya apa? Artinya si kolomnya kurang gede gitu ya. Oke, misalkan nih posisinya kayak gini nih, berantakan ya. Nah, kita mau ngerapiin gitu ya, supaya apa? Supaya si tabelnya ini bisa menyesuaikan dengan apa? Dengan isi di dalam tabelnya gitu ya. Nah, jadi caranya gampang banget. Kita blok semua ya. Kita blok di bagian atasnya semua, kita blok kayak gini semuanya gitu ya. Nah, kemudian tekan apa? Kita bisa klik 2 kali di bagian ujung hasil yang kita blok ya, yang atau namanya di bagian kolom yang kita blok ini. Kita blok semua,
di bagian ujung ini kita bisa klik 2 kali. Nah, ya, dengan klik 2 kali maka akan si datanya ini akan menyesuaikan dengan dengan lebar kolomnya gitu ya. Nah, seperti itu. Kayak gini, kita klik merge and center. Nah, untuk supaya dia tengah lagi gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini ya, Kak, tadi kan ini kita menggunakan fungsi apa? Kita menggunakan fungsi namanya merge and center gitu ya. Nah, terus gimana? Ini apa nih fungsi ini? Fungsi merge across, merge cell gitu ya, ataupun unmerged cell gitu ya. Nah, jadi fungsi merge and center ini adalah untuk menggabungkan dan menengahkan. Contohnya, ini kita unmerged dulu ya. Berarti ini ada unmerged ini untuk menghilangkan dari hasil merge. Nah, ini data aslinya kayak gini. Nah, jadi kita bisa misalkan ya, kita blok. Oke. Kita pilih merge. Ini ada namanya merge and center. Nah, maka dia otomatis menggabung dari beberapa kolom ini jadi satu dan menengahkan datanya atau menengahkan isi teksnya. Oke. Sekarang kita kembali lagi. Nah, kemudian ini ada namanya merge across. Ya, dia untuk menggabung seluruh yang ada di dalam kolom ini ya, ataupun dalam baris ini gabung jadi satu gitu ya. Nah, terus gimana mau menengahkannya? Tinggal kita pilih rata tengah, maka dia akan tengah gitu ya. Nah, tadi kalau kita pilih merge and center, dia otomatis menggabung dan menengahkan. Nah, gitu. Itu bedanya. Nah, terus misalkan jadi kalau misalkan kita blok semua kayak gini, kita pilih merge and center, maka datanya akan gabung jadi satu. Nah, kayak gini contohnya. Nah, gitu ya. Oke, kita kembali lagi gitu ya. Nah, itu contohnya dari merge and center gitu ya, untuk menggabungkan beberapa kolom maupun beberapa baris jadi satu gitu ya. Itu fungsi dari merge and center. Nah, kalau fungsi dari sini, fungsi dari apa? Fungsi merge across untuk apa? Untuk ini. Misalkan contohnya. Nah, oke, kita tambah baris ya. Klik ini, klik kanan, pilih insert. Oke, klik kanan insert. Oke. Nah, misalkan sini biodata mahasiswa. Nah, di sini contohnya misalkan tahun ajaran 2024-2025 misalkan gitu ya. Nah, jadi ini misalkan adalah judul utamanya gitu ya, judul utama dari biodata ini. Kalau kita buat judul, maka ini otomatis harus di center ya, posisinya harus tengah. Nah, kalau kita mau buat dia tengah, kita blok kayak gini gitu ya. Nah, ini kalau kita pilih merge and center, maka dia apa yang terjadi? Maka dari dua data tadi, maka dia akan gabung jadi satu. Nah, itu kalau kita menggunakan merge and center gitu ya. Nah, terus gimana caranya supaya dia datanya nggak hilang gitu ya, supaya dia bisa tengah dua-duanya? Kita blok ini ya, kita blok ini, pilih apa yang dipilih, bukan merge and center tapi pilih yang ini aja, pilih merge across gitu ya. Nah, ini artinya apa? Artinya dia untuk menggabungkan bagian yang menyamping gitu ya. Nah, kita pilih merge across. Nah, dia akan gabung, tinggal di tengah ini nih pakai perataan teks rata tengah. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian di sini bisa kita atur ya, untuk ini ada simbol B-nya untuk bold, untuk apa? Untuk menebalkan huruf ya. Ini nama italic untuk apa? Untuk membuat font miring. Yang ini untuk apa? Untuk membuat fontnya bergaris bawah atau namanya underline ya. Nah, itu. Misalkan di sini kita mau ganti ya, di sini untuk apa? Untuk mengganti fontnya ya, mengganti jenis fontnya di sini. Di bagian ini. Nih, kita bisa tinggal pilih nih. Ya, ini untuk mengatur jenis fontnya. Oke, nah kemudian ini untuk apa? Untuk mengatur apa? Untuk mengatur ukuran fontnya. Nih kayak gini. Nah, di sini untuk apa? Dia untuk memperbesar si fontnya dengan klik mouse. Yang ini untuk memperkecil fontnya. Oke, nah ini tadi sudah ya, untuk memberikan warna atau memberikan sebuah highlight. Dan ini untuk apa? Ini untuk memberikan ataupun mengganti warna fontnya. Ya, kita blok dulu datanya. Kemudian kita bisa ganti nih di sini, namanya di fill color ataupun di ya di sini font color ya. Nih. Oke. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita juga bisa nih
menambahkan ya, ataupun kita buat si data ini pindah. Misalkan nih kita mau mindahin ini geser, tinggal geser aja, kita blok. Nah, ini fungsinya untuk memindahkan sebuah memindahkan si data ya, tabel. Tinggal diblok aja, diblok, kita geser aja ke bawah misalkan. Tapi mindahkan jangan lupa ya, arahkan si kursor ini ke tepian si ini, di tepian si kolomnya ataupun di tepian tabelnya gitu ya. Nih, gitu ya. Itu untuk tampilan awal ya, ataupun beberapa cara penggunaan ataupun membuat sebuah data di Excel gitu ya. Nah, oke teman-teman, ini di bagian part 1. Sampai jumpa lagi di part 2. Dadah.